APMF Lab ini adalah sebetulnya kelas kilat. Mhm. Jadi kita bilangnya sebetulnya master class workshop ya. Oke. Untuk orang-orang yang emang pengen dapat instant practical knowledge Mhm. yang bisa langsung mereka aplikasikan di hari Seninnya. Jadi Oh. begitu ikut nih, wah gue langsung bisa, bos gue habis belajar nih gini, kita make something yuk. Nah jadi ilmunya lebih specific interest. Aha. Jadi ada 4 kelas kita bagi. Jadi yang pertama itu ada brand, Aha. ada digital, UI UX, kemudian ada media, dan kemudian ada experience event. Kalau ngomongin make your mark dengan kondisi yang dimana memang kita kan habis pandemik, Iya. terus 6 tahun, Mhm. dimana kita bersiap-siap untuk bisa mendapatkan hal yang baru nih. Iya, betul. Nah, detailnya mungkin kalau yang kita coba bawa di sini adalah banyak nuansa-nuansa baru, Mhm. banyak hal-hal baru, insight-insight baru, Mhm. dimana they could have make your mark Mhm. untuk bisa dapetin insight yang memang nanti bisa berguna tidak hanya setelah APMF selesai, tapi juga kita bisa reveal beberapa dampak-dampak yang kemungkinan terjadi nanti di dalam APMF 2024 ini. Oke. Alright, back again barengan sama Willy Winarko di Opal, dan hari ini kita masih ngobrol-ngobrol tentang APMF 2024. Tapi untuk hari ini mungkin narasumber kita agak berbeda nih. Hari ini kita kedatangan ada Mas Ari di sini dan Kak Suli. Halo. Halo. Gimana kabarnya nih kakak? Baik. Kabar baik. Wah, jadi dari kemarin kita udah ngobrol tentang APMF 2024 gitu kan. Tapi just to refresh ya kan, APMF ini memang acara per 2 tahunan gitu ya, dimana insan-insan kreatif, agensi, media itu ngumpul di situ hajatan, nyatanya gitu, bener nggak sih? Rumpi. Nah, ngerumpi di situ ya, ngobrol-ngobrol, maybe make something out of it dalam waktu. Kalau sekarang ini malah panjang nih, ada 3 hari gitu kan ya. Betul. Boleh cerita dikit nggak sih tentang APMF itu sendiri dan tahun ini bakal seperti apa sih, gambaran umumnya aja? Oke. APMF tahun ini tuh akan kembali seperti formatnya sebelum pandemi. Jadi dia akan berjalan 3 hari. Mhm. Ada hari pertama itu kita bilangnya lab, Mhm. dan hari kedua, ketiga itu kita menamakannya conference. Oke. Tapi sebetulnya dia APMF ini terbagi dalam 3 cluster ya, 3 cluster activity. Jadi ada knowledge yang mana merupakan kelasnya adalah conference dan lab, dan juga ada networking. Jadi ada experience untuk ketemu, ada kesempatan brand sama para audience untuk saling engage, dan juga ada experience. Jadi ada expo yang bisa lihat-lihat dan experience beberapa booth yang ada di situ. Nice. So dari kemarin kita udah ngobrolin tentang APMF as a whole gitu ya, especially ke conference-nya gitu. Tapi hari ini mungkin kita pengen ngebahas lebih lanjut lagi tentang APMF Labs. Nah, boleh cerita dikit nggak sih tentang APMF Lab ini? APMF Lab ini adalah sebetulnya kelas kilat. Jadi kita bilangnya sebetulnya master class workshop ya. Oke. Untuk orang-orang yang emang pengen dapat instant practical knowledge yang bisa langsung mereka aplikasikan di hari Seninnya. Jadi begitu ikut nih, wah gue langsung bisa, bos gue habis belajar nih gini, kita make something yuk. Nah jadi ilmunya lebih specific interest. Jadi ada 4 kelas kita bagi. Jadi yang pertama itu ada brand, ada digital, UI UX, kemudian ada media, dan kemudian ada experience event. Because we see that event ini setelah pandemi berjalan normal, hidup semua kembali seperti apa adanya, event dan experience itu menjadi hidup kembali. Gitu. So we think it's gonna be a very good experience untuk mendatangkan pelaku-pelaku event for brand untuk belajar juga dari mereka. Gitu. Wah, oke. Seru sih. Ini ibaratnya, tapi aku baru main ke APMF itu 2 tahun lalu gitu kan ya, beneran ikutan gitu. Kalau nggak denger sih udah sering ya jatuhnya. Tapi baru datang terus kayak, of course. Nah, ini katanya APMF Lab sendiri itu sebuah event yang mungkin udah 6 tahun absen gitu katanya kan ya. Akhirnya kembali lagi gitu. What made you guys take 6 years untuk memasukkan APMF Lab lagi ke dalam APMF? Oke. Mungkin nanti bisa nambahin juga ya kalau ada insight ya. Oke. Jadi sebetulnya karena APMF sendiri kan berjalan 2 tahun sekali. Nah tahun 2020 itu kan kita pandemi, so everything was like off gitu ya. Dan gak ada kegiatan apa-apa. Dan kita baru mulai riset lagi di Take a Chance in 2022 karena orang-orang pada kangen kali ya ketemu nih para agensi, para brand, kemudian para pelaku-pelaku media juga, publisher. Kita bikin lagi but low key lah. Kita cuma 2 hari conference, lab workshopnya
nggak ada gitu. Betul. Oke. Tapi everything still in under COVID protocol waktu itu. Aha. Dan kemudian kita baru back full throttle lagi di 2024 ini. I Gitu. see. Jadi sebetulnya absen 6 tahun itu ya selain karena durasi eventnya, juga karena ada unforeseen circumstances kali ya. Iya, benar. So many things ya ibaratnya Pemulihan yang lah, terjadi, gitu. terus Betul. juga lingkungannya juga berbeda. Iya. So 2022 it's like okay, we're coming back gitu Iya. jatuhnya. Dan yang We're coming menariknya back slowly ya. dengan nuansa yang berbeda ya. Dengan Nuansa kita yang berbeda, ngedatengin yang namanya tadi labs dan juga untuk dari sisi experience, Iya. kita bikin yang berbeda dengan cara untuk mengkomunikasikan dua arah. Oke. Kebayang nggak sih biasanya kalau ngomongin lab dan juga Iya. class atau Iya. mungkin conference yang sifatnya Iya. mungkin kayak kita duduk aja gitu kan ngeliatin Iya. gitu kan. Nah, di sini kita bakal ada yang berbeda di mana komunikasinya itu tidak hanya dari speakers ke audience, tapi audience juga bisa ke speakers dan semuanya nanti bisa kolaborasi bersama. Iya, that's the thing. Karena emang APMF itu biasanya kan besar, Benar. ya Iya, kan. betul. Katanya juga kan, ya orang Indonesia kan kadang-kadang suka malu kalau misalnya ada banyak orang Iya. ngobrol gitu. Maybe a smaller group Yes. itu bakal jauh lebih enak gitu kali Iya. ya buat ngobrol. Betul. Oke. Dan menarik bangetnya adalah kita bikin itu di Bali seperti biasa. Itu juga ada uniqueness-nya di mana kita pengen membuat orang-orang yang tadinya mereka tuh dengan kesehariannya Meeting Bayang sih? terus gitu ya. Ya. meeting, apalagi kemarin pandemi meetingnya di Ya, di layar di screen Layar, ya. iya. Betul, dan push notification banyak banget pasti, Betul, chatting ya kan. Betul. Cukup exhausted ya. Iya. Iya. Untuk belajar kayak susah banget. Aha. Nah, kita bikin mereka untuk setidaknya hening sejenak Mhm. untuk bisa di Bali di mana vibes-nya juga Bali Mhm. dan mereka bisa meninggalkan hal-hal tersebut untuk sejenak untuk at least tidak hanya menyerap ilmu tapi Iya. juga nanti mengimplementasikannya pada saat on the real world they come back again to real world gitu. Bener, hari Seninnya sudah kembali ke dunia nyata gitu ya, Bener. langsung diimplementasikan. Iya. Wah, so it's not just about the concept ya. Di sini kan it's not just about the concept, tapi it's about implementing all those semua ilmu-ilmunya langsung dikerjakan Iya. pada saat lagi beraktivitas seperti biasa Betul, gitu betul. ya. Nah kalau untuk tahun ini kan katanya ada temanya kayak make your Make your mark. Yes. Wah gitu. Kalau menurut Mas Ari sama Kasul itu make your mark, what does that mean? Nah, ini kalau ngomongin make your mark dengan kondisi yang dimana memang kita kan habis pandemik, Iya. terus 6 tahun, dimana kita bersiap-siap untuk bisa mendapatkan hal yang baru nih. Iya, betul. Nah, detailnya mungkin kalau yang kita coba bawa di sini adalah banyak nuansa-nuansa baru, banyak hal-hal baru, insight-insight baru, dimana they could have a make your mark untuk bisa dapetin insight yang memang nanti bisa berguna tidak hanya setelah IPMS selesai, tapi juga kita bisa reveal beberapa dampak-dampak yang kemungkinan terjadi nanti di dalam IPMF 2024 ini. Oke. Gitu. Mungkin dari situ. Kurang lebih sama. Jadi sebetulnya make your mark itu adalah karena banyaknya perubahan yang dinamis, kayak nggak ketebak gitu ya, semua Iya. AI dan teknologi dan Iya, marketing juga gitu ya. Iya. Jadi sebetulnya make your mark itu adalah semoga dengan adanya APMF ini sedikit banyak memberikan insight dan inspirasi buat para pelaku industri berdampak pada industrinya maupun beyond the industry itself. True. Gitu. Now talking about the insights ya kan, talking about what we get. Nah pastinya kalau APMF juga speaker-speakernya tuh nggak kaleng-kaleng. Bener. Ya kan. banget, bener Insight-nya juga nggak kaleng-kaleng Iya. gitu. This is Betul. the place to get Ya. the latest insights to Yes. understand the industry gitu. Yes. Kalau untuk tahun ini boleh nggak kasih gambaran sedikit tentang menarik nih. speakernya, tentang apa yang diomongin Oke. gitu. Kalau ngomongin speaker sudah pasti kita akan menyajikan speaker-speaker yang memang luar biasa, top of the top. Kenapa? Karena top of the topnya ini tidak hanya dari sisi exposure maupun ke familiarity dari teman-teman semua yang mungkin nanti kita senang banget kalau bisa join di APMF. Karena dari materinya itu mungkin kalau teman-teman tahu istilah daging semua. Nah, ini Daging semua. ini. Iya. Steak nih. Betul. Mungkin kalau dilihat labnya sendiri ya bisa kita reveal ya. Kalau di lab itu ada insight yang memang menariknya adalah kalau dilihat ada dari brand, ada dari third party measurement juga, ada beberapa company yang memang focusing on research. Nah di situ contoh kalau di sini kita ada Somia CX. Dari situ gimana caranya, kita kan kadang-kadang bingung ya kalau ngomongin secara produk, tahu-tahu jeng-jeng ada Yap. produk. Nah untuk membuat produk tersebut dari sisi research, empathizing people, gimana sih caranya kita ngeliat persona seperti ini tuh habitnya seperti apa, untuk bisa jadi inovasi yang baru yang kita kadang-kadang mikir kayak
wow, kok bisa begini ya? Gitu. Terus kok bisa kepikiran sih bikin begini. Nah, prosesnya seperti apa itu nanti akan di-reveal semua. Oke. Menarik ya. Nah, tidak hanya itu, tapi yang menarik lagi adalah kalau kita berbicara tentang data dan juga insight, banyak nggak sih sekarang yang kalau ngomongin data tuh kayak FOMO, bisa dibilang dikit-dikit data driven, ya kan? Betul. Dan beberapa company pasti langsung bilang, oke, perusahaan kami sudah data driven gitu. Tapi sampai mana sih sebetulnya data itu udah bisa berbicara tidak hanya sebagai sebuah data yang diceritakan atau divisualisasikan, tapi bisa jadi action yang berdampak juga tentunya di era yang benar-benar sekarang disrupsi digital banyak banget. Dan kita juga akan reveal di sana dengan menghadirkan SimilarWeb juga yang memang third party measurement yang terpercaya untuk bisa teman-teman nanti juga saksikan di sana sekaligus belajar bareng, bahkan praktek bareng juga. Dan menarik sih. Kita juga combine juga dengan brand ya. Banyak brand nanti mungkin dari Suli juga akan info brand-brand apa sih, sekaligus siapa yang akan join juga di lab di APMF ini. Kalau yang mungkin dari brand yang kalau dari saya jujur cukup favorit banget adalah dari Sosro. Nanti kita juga akan bagaimana brand itu ya? Itu kalau ngelihat dari dulu loh, ya kan? Dari dulu sampai mungkin kalau kita mengalami masa pandemi dengan melihat kemarin juga kita banyak banget ya perusahaan-perusahaan yang mungkin sulit untuk bisa sustain. Betul. Tapi kita mendatangkan dan juga berkolaborasi dengan Sosro untuk bisa belajar. Kita upgrade skill juga yang mungkin tadinya kita berpikir kalau strateginya supaya brand itu bisa sustain itu harus A, B, C, D. Nah ini kita datangkan langsung untuk bisa cerita gimana sih Sosro sendiri untuk bisa membuat brand yang sedemikian rupa di saat pandemi, di saat mungkin kemarin itu dalam kondisi yang dunia juga sedang tidak baik-baik saja dalam artian seperti itu, krisis. Nah, di sini Sosro tetap bertahan dan sustain dan juga bisa menyambut generasi yang baru. Karena kan kalau ngomongin generasi, kita udah banyak banget kali ya multi generation ya. Mungkin dari milenial, Gen Z, dan gimana caranya Sosro bisa membawa produknya itu ke different generation dan relevan itu tadi, itu yang nanti bakalan seru banget sih di sana. Menarik nih. Dari mungkin bisa reveal juga nih. Dari gua mungkin revealnya kali ini agak lebih diverse juga ya. Jadi kita akan menyentuh juga para pelaku UMKM. Jadi pelaku UMKM itu kan sebetulnya terkenal dengan gimana mereka bisa engage with the grassroots gitu ya, which is sebetulnya mereka adalah kaum yang yang sangat militan gitu. Nah mungkin itu mereka akan share insights-nya gimana sih supaya brand bisa engage with this kind of market gitu. Dan juga kemudian untuk startups mereka bisa share mengenai gimana sih kalau misalnya mereka mau mengembangkan bisnisnya gitu ya, mereka harus cari partner yang seperti apa sih. Nah mungkin hal-hal proses-proses behind the scene seperti itu yang akan di-reveal juga, yang bisa menjadi insight yang sangat baik juga ya untuk para pelaku marketing dan juga para media publishers gitu. Wah, ini dapurnya marketers ya di sini nih. Dibuka nih dapur nih. Banyak banget nih hal-hal yang mungkin bisa kita pelajarin, mulai dari tadi sisi brand, itu dari UMKM, startups and so many things yang memang dibahas. Dan enaknya adalah karena lab itu ada banyak ya jatuhnya, jadi kita spesialisasi tuh jatuhnya. Oke, which one do you wanna go for gitu ya jatuhnya. Dan akhirnya lebih dalam juga nggak sih, akhirnya juga bisa kita obrolinnya lebih dalam, lebih panjang juga, ngobrolnya juga lebih enak. Pasti. Gitu, karena kan? kalau ngomongin masalah lebih dalam juga kan kita kadang-kadang ngeliatnya dari eksternal ya, yang sifatnya kayak kita kadang-kadang mengira-ngira, kayaknya strateginya begini deh gitu kan, kayaknya strateginya begitu deh gitu. Tapi begitu kita join di APMF dengan melihat fakta-fakta dan juga tenang nanti data-data dan lain-lainnya juga kita akan mempelajari based on real case tadi. Nah di situ nanti mereka juga bisa kita tanya dan juga membuka beberapa strategi yang memang menarik untuk bisa kita pelajarin bersama. Karena di lab itu juga yang cukup menarik adalah kita dibukakan untuk sesi tanya jawab ya. Yang memang tanya jawabnya juga beda dari yang lain, yang kadang kalau misalnya tanya jawab tuh kan mungkin kayak satu arah banget, udah disiapin dari awal, tapi di sini benar-benar interaktif, bisa ngobrol langsung sama speakersnya, yang memang benar-benar membuat kita jadi kayak wow, ini benar-benar beda dari yang lain gitu sih. Oke, so again kita bakal pastinya ketemu di Bali ya guys ya. Kita bakal ketemu di Bali, kita bakal belajar bareng, kita bakal dapat insights baru, dapat
apa ya? Network mungkin baru. network Oh. baru, and then pastinya membuka pikiran kita kembali gitu ya. Mungkin for the next 4-5 years bakal Yes. seperti apa. Exactly. Gitu. Betul. Oke, so what we wanna know is gimana cara beli tiketnya? Nah, ini yang menarik nih. Heeh. Mungkin dari tadi teman-teman udah pada penasaran ya dengan Iya. kondisi kok tadi nge-share banyak banget insight, banyak banget speakers yang mungkin nanti kalau dilihat puluhan ya dengan Banyak. rasa tidak sabar. Nah, teman-teman bisa buka aja di apmf.com dan di situ nanti ada caranya untuk tinggal scroll aja buat yang dari awal pengen tahu apa sih APMF, kita juga menyediakan informasinya di situ dan detailnya yang menarik adalah daftarnya itu bisa langsung di websitenya. Dan juga kalau ngomongin secara teknis, mungkin teman-teman juga bisa ikutin update-nya. Dan kalau ngomongin secara rilis juga kita udah cukup banyak ya. Yang Cukup bisa banyak media cover. dibaca dan juga disaksikan. Karena kalau ngelihat rilis-rilisnya, teman-teman jadi makin tahu lagi APMF ini kenapa kita bisa bilang berbeda. Karena ya detailnya sudah kita reveal semua di media dan juga di sosial Website. media. Nice. Juga website gitu. Oke, jadi Caranya gampang ya apmf.com aja Betul, ya. betul. Mungkin as a closing, kalau dari kan mungkin ini sebagai panitia dari APMF gitu. Nah, Ya. betul. Tapi Mas Hadian Kasuli juga marketers juga gitu kan. Kalian juga sebagai praktisi juga gitu Ya. kan. So what makes you guys think that APMF itu kenapa sih relevan banget untuk saat ini untuk diikuti gitu kan. Dan untuk kalian sendiri kenapa mau mengikuti APMF kalau misalnya teman-teman yang mau join hari ini gitu. Mungkin dari Kasuli dulu atau Mas Hari dulu. Dari itu dulu boleh. Oke. APMF ini adalah ajang pertemunya para brand dan media dan para marketers gitu. Jadi sebetulnya kadang-kadang kita butuh insight, kita butuh inspirasi dari para praktisi juga, para ahli juga. Dan it's not only learning, tapi actually kita juga bisa networking juga dengan orang-orang baru. Sehingga bukan cuma dapat ilmu baru, tapi juga dapat teman baru dan hopefully dapat relasi baru yang berguna juga untuk di pekerjaan. Jadi wadahnya itu memang di sini. Ini biannual dan ini forumnya adalah Asia Pasifik. Jadi pembicaranya juga high caliber juga gitu. Jadi tampaknya this is gonna be interesting sih. Oke, nice. Itu dari Kasuli. Mungkin dari Mas Hari gimana? Nah, yang cukup menarik di sini kalau APMF buat saya pribadi dengan kondisi biasanya kan kita sibuk dengan operational technical yang mungkin kadang-kadang menduga-duga ya. Kayak strategi ini bener apa enggak sih gitu kan. Terus strategi ini bener apa enggak sih. Untuk doing competitor research juga mungkin kadang-kadang kita butuh effort yang cukup besar. Sehingga kita untuk dapetin result butuh proses yang cukup lama. Dan di sini kita berkumpul bersama untuk bisa melihat praktisi-praktisi dan juga profesional untuk bisa bercerita langsung dan memberikan banyak case study yang nantinya bisa upgrade skill kita juga. Dan pastinya nggak cuma berguna buat perusahaan, tapi berguna juga buat kita pribadi sebagai profesional. Oke. Nah, menariknya lagi adalah salah satu tagline yang mungkin cukup menarik dan relate juga adalah without data, you are just another person with an opinion. Jadi di APMF ini, teman-teman nggak cuman belajar dari sisi insight yang memang benar-benar kata si A, kata si B, tapi ini benar-benar real based on case study dan juga bisa bermanfaat karena sesuai dengan tagline APMF yaitu make your mark. Alright. Nah, gue mungkin nambahin dikit kali ya dari yang Ari bilang. Tadi kan bilang data, terus juga insight gitu ya, terus opinion gitu. Benar. Nah, sebetulnya adalah premisnya APMF ini adalah untuk empower people Yes. and organization dengan data tadi supaya make your mark beyond your industry dan juga within your company. Awesome. Make your mark ya. make Itu your dia APMF 2024 tanggal 1 sampai 3 Mei Exactly. 2024 yang akan dilakukan di Bali. Boleh langsung dicek di apmf.com untuk tiket dan gimana cara bergabungnya gitu ya. Alright, itu dia untuk episode kita untuk hari ini. Opal Geng, terima kasih banyak. Mas Thank Ari, you. Kasuli, terima kasih Thank you, banyak. Opal Geng. Yes, dan sampai ke episode berikutnya. Peace. Dadah.